Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah tentu. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore lagi. Tentunya kita masih mengurusi mengenai Asupanting atau Kerajaan Banteng Malang. Ya. Malam hari ini kita hanya berempat lagi, dikarenakan sekarang gantian Bang Marcel yang istirahat. Nah, gantian muter. Baik teman-teman ya, intinya setelah saya pelajari kejadian tadi malam ya, kita sebagai makhluk hidup ya, ketika kita lebih mengunggulkan hawa nafsu daripada kesadaran, itu akan yang akan dilakukan itu seperti si Finty Rafdila. Ya. Dia dengan teganya menebas kepala ibunya. Hingga saat ini kita belum tahu apakah ibunya selamat atau juga sebaliknya. Itu ya teman-teman ya. Intinya si Finty Rafdila demi keinginan sesuatu hal yang direncanakan itu sudah buta dan menghalalkan segala cara. Itu menandakan bahwasanya makhluk kalau sudah memiliki keinginan yang lebih dari batas kesadaran, segala sesuatu akan dihalalkan. Betul. Namun kecolongannya si Finty Rafdila hanya satu di sini. Dia bersumbar mengucapkan tidak ada yang bisa menghalangi segala sesuatu keinginanku, sekalipun itu adalah Tuhan. Berapa banyak kisah ya, contoh seperti ini dan ujung-ujungnya menemukan titik hancur. Kita tinggal lihat saja, kita tinggal tunggu saja. Semesta akan bergerak dengan secara alamiah dan semestinya. Ya. Apa mas? Aku mas, hati-hati. Ya kan? Oke, mau gitu. Baik teman-teman ya. Namun alhamdulillahnya ternyata kedatangannya Finty Rafdila itu juga membuat kontroversi di dalam kerajaan si Banteng Malang. Dibuktikan anak laki-laki dari kerajaan Besari, siapa namanya? Rio Besari. Bukan rajanya. Besari. Dari Raja Besari, yaitu bernama Rio Besari, itu mengungkapkan unek-unek isi hatinya yang melihat perubahan pada ayahnya yang jauh lebih condong memilih terhadap si Rio Besar, terhadap si Finty Rafdila daripada anaknya sendiri. Kecemburuan mungkin ya di sini ya. Nah, di situ sebagai titik balik kita untuk mendapatkan segala informasi yang tentunya itu sangat penting untuk perjalanan menyelesaikan masalah ini. Ya. Itu ya teman-teman ya. Semoga saja malam hari ini banyak progres yang bisa kita dapatkan dan segera mungkin menghentikan kebiadabannya si Finty Rafdila yang semakin hari semakin jadi. Ya. Ya wis, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur. Baik, buat sedulur semuanya, jangan lupa sebelum nonton video tim kasih, alangkah baiknya berdoa sholat terlebih dahulu. Jam 18.20. Good, cepetan good, nyalakan kamera good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anaknya almarhum si Wilky Bargo. Perkenalkan, nama saya Wilky Bargo. Manusia, saya kedatang ke sini untuk mengabarkan kondisi dari Ibu Sania setelah dia terkena serangan dari anaknya sendiri. Lukanya memang begitu parah. Ada sayatan lumayan lebar di bagian leher. Dan sayatan itu sampai menembus kerongkongannya.
Innalillahi. Setengah dari kerongkongannya benar-benar sudah sobek. Hampir saja dia tidak tertolong. Namun, bantuan yang kau kirim kepada kami, kepada saya dan kepada Ibu Sania, adanya Tuan Tabib Ponidin yang datang membantu. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu Ibu Sania itu sadar. Luka yang didapatkan cukup parah. Ada sekitar 25 jahitan yang dilakukan oleh Tuan Tabib Ponidin. Ketika dalam proses penyembuhan itu, memakan waktu yang cukup lama. Karena Tuan Tabib Ponidin bukan hanya menjahit di bagian luar, namun di bagian kerongkongannya yang setengahnya sudah sobek. Itu harus dijahit pula. Tapi sekarang sudah berhasil menyelesaikan itu Tuan Tabib. Sampai detik ini ya. Namun kita tidak tahu apakah Ibu Sania berhasil melewati masa kritisnya. Dan setelah itu apakah dia masih bisa berbicara. Mengingat kerusakan yang ada di lehernya itu sangat parah manusia. Saya meyakini Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk Ibu Sania. Amin. Ya, kita doakan saja. Dan saya sebelumnya mohon maaf. Ya, Ini semua terjadi karena rencana saya. Mungkin saya tidak terlalu memikirkan itu matang-matang. sebenarnya sebelum itu dilakukan saya kan sudah menanyakan. Ya manusia. Saya sudah meyakinkan kepadamu Wilki. Ya, jika kita melakukan sesuatu hal atas dasar nafsu, ada campur sedikit saja nafsu, apalagi mengingat dendam. Ya. Banyak hal-hal yang tidak kita duga itu terjadi dan tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya. Terus terang saja. Rencana itu saya dapatkan di keadaan saya yang sedang memiliki emosi yang sangat tinggi. Itulah. Karena kehilangan mendiang ayah saya yang disebabkan oleh penelitiannya Binti Rabdila. Mungkin saya kurang berpikir dengan jernih di kala itu. Itu semua sudah terjadi, Wilki. Tugas kita bagaimana caranya menyelamatkan Ibu si Sania, lalu perihal yang lain-lain bisa kita pikirkan sambil berjalan. Saya mengingat sesuatu, dan mungkin ini akan membantu kalian untuk mencari informasi tentang Binti Rabdila. Apa itu, Wilki? Sebelum drama itu kita lakukan, sebelum ibu dari Binti Rabdila itu terluka, ketika dia berada di rumah saya, dia banyak bercerita tentang Binti Rabdila dan keluarganya. Oh, waktu semalam nginep di rumahmu? Ya, Ibu Sania mengutarakan bahwasanya ayah dari Binti Rabdila tidaklah benar-benar meninggal dunia. Sampai detik ini, ternyata dia masih hidup. Ayahnya? Ya, ayahnya bernama Ki Wungu Gedang Keleh. Ki Wungu Gedang Keleh. Setahu saya Gedang Keleh itu nama perguruan. Itu yang disebutkan oleh Ibu Sania. Namun diikutkan ke nama. Ya, Binti Rabdila ditinggalkan oleh ayahandanya di waktu kecil. Mungkin sampai detik ini Binti Rabdila tidak tahu dan tidak paham bagaimana gambaran dari wajah ayahnya. Karena memang ditinggal sejak kecil. Namun, ternyata ada alasan ayahnya itu meninggalkan Binti Rabdila dan ibunya. Ibu Sania tidak mau bercerita lebih panjang lebar. Tetapi saya rasa ada rahasia kecil ataupun besar yang dipegang oleh Ki Wungu itu tentang Binti Rabdila. Mungkin kalian bisa memeriksanya ke sana. Siapa tahu dari kita mencari informasi kepada ayahnya itu,
kita mendapatkan sedikit celah bagaimana caranya untuk menumbangkan bintir Abdillah. Apakah tidak menanyakan Ki Wungu Gedangkele itu berada di mana? Seperti yang saya katakan tadi, saya rasa dia di perguruan Gedangkele. Karena mengingat Ibu Sania mengatakan Gedangkele itu bukan nama panjangnya, melainkan itu nama perguruannya. Ada kemungkinan ayah dari bintir Abdillah itu benar-benar kembali ke sana. Baiklah, jika memang itu informasi yang kau berikan, Ya, nanti coba saya akan telusuri mengenai perguruan Gedangkele yang tadi kau sampaikan. ya manusia. Tolong doakan Ibu Sania supaya dia berhasil melewati masa kritis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa selalu kasih kabar mengenai keadaan ibu ya. Pasti manusia. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Walaupun Ibu Saniah dalam kondisi kritis, namun saya tetap masih bersyukur dikarenakan ini masih berkemungkinan besar bisa diselamatkan. Tadi sudah diceritakan ada 25 jahitan ya, luar dan dalam, dan setengah kerongkongannya itu sobek. Alhamdulillah Tuhan Tabibonidin sudah menyelesaikan hal itu. Kita tunggu takdir baik ya dari Tuhan terhadap si Ibu Saniah. Semoga memang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki lagi kehidupannya. Allahumma Amin. Dan ini alhamdulillah juga dapat informasi bahwasanya kita bisa mengambil suatu celah, entah itu kecil ataupun besar, melalui ayahanda dari si bintir Abdillah yang bernama Ki Wungu Gedangkele ya. Mungkin saja Mengarah. ya, ditinggalnya istrinya itu si Saniah dan si bintir Abdillah itu ada suatu cerita yang memang bisa kita bongkar dan itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Namun kita tidak tahu perguruan Gedangkele itu ada di mana. Itu beneran apa enggak? Iya. Ibu mau Gedangkele gitu. Bagus namanya ya. Lucu kok bagus. Ya, Gedangkele itu gedang kalau di Hutan ya. di sini itu pisang. Pisang Kele itu pisang hutan. Jadi perguruan pisang hutan. Tapi gedang kalau di Sunda apa, Gun? Yang pepaya. Gedang pepaya. Hah? Pepaya. Pepaya ya. Iya. Gandul. Cau gedang. Tahu kulit. Hah? Tahu kulit. Tahu pisang. Cau pisang. Cangkang. Nasi kulit ke cangkang ya, Gun? Iya. Kulit Tahu pisang kelir ya? kening cangkang cau. Ya wis ya. Ambil jalan mencari perguruan Ki Wungu Gedangkele. Bagus bang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, anak raja. Bagaimana Rio? Anak aja Banteng Malang. Iya. Ada sedikit informasi. Informasi ini mungkin akan terdengar tidak enak bagi kalian. Setelah ramainya di kerajaan membicarakan nama kalian, setelah kejadian bintir Abdillah dan ibunya itu terjadi, kerajaan Banteng Malang sekarang benar-benar membahas tentang kalian sebagai seorang yang sedang menghalang-halangi kerajaan Banteng Malang dan penelitian dari bintir Abdillah. Dan hari ini saya mendengar dan itu diumumkan di seluruh kerajaan bahwasanya penelitian dari bintir Abdillah di malam hari ini akan dilakukan uji coba. Untuk sementara ini ada sekitar 10 yang sudah disuntikan dengan hasil penelitian dari bintir Abdillah. Apa yang ingin mereka lakukan? Uji coba itu
akan dilakukan secara langsung. Mereka yang sudah disuntikan, para prajurit yang sudah disuntikan, akan dilihat bagaimana kekuatan fisik, kekuatan ilmu kanuragannya. Dengan tanpa pelatihan, hanya ada tambahan dari penelitian Bintiravila. Namun sayangnya, untuk menguji dua prajurit itu, kalianlah yang akan menjadi sasarannya. Oh, diuji untuk melawan kita. Ya, tetapi yang saya dengar dari pengumuman di kerajaan, baru hanya 2 yang akan dikerahkan untuk mencari kalian dan melawan kalian. Saya harap kalian berhati-hati. Saya rasa Bintiravila di penelitiannya kali ini itu memang benar-benar sudah berhasil. Saya menyaksikannya secara langsung. 2 prajurit yang akan dikerahkan untuk melawan kalian benar-benar memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu dengan cara apa mereka akan melawan kalian. Dan saya tidak tahu apakah kalian akan bisa melawannya atau tidak. Sekira-kiranya di hati kalian ada keraguan-raguan manusia. Saya rasa di malam hari ini kalian urungkan niat untuk masuk ke dalam hutan ini. Baiklah, Rio. Terima kasih atas informasinya. Ya, Biarkan kami nanti cari jalan keluar mengenai hal ini. kalian tetap berhati-hati. Baik. Semoga keselamatan selalu beriringan dengan kalian. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Assalamualaikum, Ana. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana? Mohon maaf, Ana. Apakah sudah ada perintah yang harus saya lakukan dan saya kerjakan? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terhadapmu, Ana. Baik, Bagaimana? Apakah kau sudah membicarakan terhadap rombongan Asupanting untuk tidak bergerak dari tempat asalnya? sesuai apa yang diperintahkan oleh dirimu, bahwasanya sebelum kau memerintahkan kami untuk bergerak, bahkan melakukan sesuatu hal, kami dan para rombongannya tetap berdiam diri menunggu perintahmu. Baiklah. Seperti ini. Jadi saya mendapatkan kabar Kerajaan Pandeng Malang dan segala prajuritnya itu akan menguji coba mengenai penelitian darah yang diambil dari Asupanting yang sudah disuntikkan, yaitu untuk melawan rombongan kami. Oh iya, Mas. Ya. Otomatis kejadian ini bukan saya tak lari dari tanggung jawab, namun ini menghambat saya dalam melakukan pekerjaan. Karena saya rasa saya sekalipun saya menang, tidak ada pengaruh apapun terhadap kerajaan. Hanya 2 prajurit saja. Namun ketika saya direpotkan hal ini, banyak sekali progres yang tidak akan saya lewati. Sedangkan saya ada pekerjaan lain yang jauh lebih penting mengenai hal ini. Saya berpikir, yang disuntikan adalah darah Asupanting. Yang asli adalah Asupanting. Apakah tidak menutup kemungkinan ketika 2 prajurit yang sudah ber-DNA Asupanting akan melawan dengan Asupanting yang asli, apakah mereka bisa akan terkalahkan? Tentunya dengan adanya mereka yang sudah dilakukan sebuah penelitian, bisa juga penelitian itu lebih kuat dan bisa juga penelitian itu lebih lemah. Dengan adanya pihak mereka melakukan penyerangan seperti itu bisa kita manfaatkan juga. Sudah sampai sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh mereka. Karena jika penelitian ini dilakukan terhadap makhluk yang memiliki kecerdasan yang lebih, maka dengan kecerdasannya akan bisa memanfaatkan kekuatannya. Baiklah, Ana. Yang terpenting
saya membicarakan hal ini, berarti kau harus mempersiapkan apa yang saya maksud. Ya, saya paham. Seperti ini. Jika nantinya kalian dihadapkan dengan 2 prajurit yang disiapkan oleh pihak musuh, kalian undang saja saya. Saya akan mengiringi Asupanting untuk segera melawan kedua prajurit itu. Baiklah, jika seperti itu. Ada pekerjaan yang jauh lebih penting mengenai hal ini. Jadi ketika mereka tiba-tiba datang menghadangku, saya akan panggil kamu dan tolong urusi mereka. Baiklah, saya akan mencoba melihat, mengamati sejauh mana perkembangan darah Asupanting yang mereka gunakan. Baiklah, jika seperti itu. Saya akan mempersiapkan ini semua dan membicarakan terhadap Asupanting. Baik, terima kasih Ana. Terima kasih kembali atas apa yang sudah kalian berikan. Baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, beres. Jadi tadi Jinan bilang ori sama itu maksud gimana sih? Ada perencanaan Gimana? dari rombongan Panteng Malang Suruh kawan prajurit. itu mau mengirimkan 2 prajurit hasil dari penelitian yang sudah konon berhasil akan dihadapkan dengan kita untuk melawan kita. Saya berpikir di situ, sekalipun kita menang, tidak ada berpengaruh apapun dengan kerajaan Panteng Malang. Ya. Karena yang cuma 2 itu tadi. Iya, apa manfaatnya? Yang ada semakin membuat mereka melakukan penelitian ulang. Iya, iya kan? Iya. Nah, ketika kita memilih menghindar, saya rasa itu adalah pilihan yang paling tepat. Mengingat satu, kita tidak membuang banyak waktu direpotkan dengan serangan-serangan Oh iya. yang tidak ada makna dan artinya. Seperti itu. Bukan pengecut, beda. Ya. Yuk, kita lanjut ke Gedang Kelek. Oh ini ke Gedang Kelek ini. Mending tanya ke siapa sih Mas Gedang Kelek itu ada di mana? Ya, yuk, dhuwur yuk.